Kita ke Jakarta, sejumlah warga di posko pengungsian Masjid Raya Universitas Borobudur sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing sejak Kamis sore. Namun warga memilih untuk bertahan di pengungsian pun masih ada karena khawatir masih akan ada banjir susulan. Dari total 1.053 jiwa warga Cipinang Melayu yang ditampung di posko pengungsian Masjid Raya Universitas Borobudur, hari ini hanya tersisa 53 jiwa saja yang masih bertahan. Warga yang bertahan masih khawatir dengan kemungkinan adanya banjir susulan dari meluapnya Kali Sunter karena intensitas hujan yang masih tinggi. Sebagian warga memutuskan kembali ke rumah untuk membersihkan sisa banjir. Ini udah kasih bumbu kan nih? Koresponden Ruli Kurniawan berada di kawasan Cipinang, Jakarta. Ruli, setelah sebagian besar warga telah kembali ke rumah mereka masing-masing, apakah masih ada warga yang saat ini berada di pengungsian? Selamat siang Elvira, dan memang saat ini masih tercatat masih ada 53 orang dari warga Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar yang masih mengungsi di pelataran gedung utama Universitas Borobudur, Jakarta Timur ini, di mana 53 orang pengungsi ini mereka mendiami rumah yang berada paling belakang, yaitu dekat dengan Kali Sunter, di mana posisi rumah mereka tersebut memang paling rendah dibandingkan dengan lokasi ataupun rumah-rumah yang lain, di mana saat ini mereka dikabarkan air masih merendam dalam rumah mereka sekitar 10 hingga 20 cm, dan mereka sekarang juga masih menetap di pengungsian ini karena mereka khawatir apabila nanti ada hujan dengan intensitas tinggi datang pada hari ini, dan kediaman mereka atau rumah mereka dikhawatirkan akan kembali digenangi air yang cukup tinggi. Dan memang hingga saat ini situasi di pengungsian di Universitas Borobudur memang masih terus berjalan, di mana sekitar 400 personil gabungan baik dari BNPB, dari Tagana, dari polisi dan TNI, bahkan juga relawan masih bersiaga di sini, dan juga masih ada dapur umum masih tersedia di sini, dan juga masih ada toilet portable yang juga masih bersiap apabila cuaca memburuk seperti itu Elvira, dan dikhawatirkan curah hujan semakin tinggi dan akan ada banjir susulan, maka posko pengungsian di Universitas Borobudur ini siap untuk menerima kembali pengungsi yang memang dari sejak pagi sudah mulai kembali ke wilayah ataupun ke rumah mereka untuk bersih-bersih atau berbenah dari banjir beberapa hari yang lalu. Dan saat ini di belakang saya sedang ada aktivitas yang diselenggarakan atau diadakan oleh organisasi Sahabat Ibu Indonesia, di mana mendatangkan storyteller dan juga guru menyanyi sekedar untuk bertujuan menceriakan dan juga membuat suasana semakin rileks bagi para warga yang memang beberapa hari mengungsi di wilayah ini. Dan juga harapannya dengan adanya aktivitas ini juga bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga bisa dibilang menjaga aliran sungai yang ada di wilayah mereka. Karena tidak hanya dengan bernyanyi dan juga mendengarkan cerita, bahkan nanti juga ada sedikit penjelasan dibawakan oleh perwakilan dari Sahabat Ibu Indonesia ini kepada warga yang mengungsi di Universitas Borobudur, Jakarta Timur ini. Elvira. Ruli, mari berbicara mengenai posko pengungsi lagi. Tadi ada mengatakan masih ada standby bantuan di sana, dapur umum masih dibuka. Apakah ada target tertentu sampai kapan posko ini dibuka dan kapan warga harus kembali ke rumah? Atau posko ini tetap dibuka hingga musim penghujan berakhir? Ya, yang jelas memang posko ini akan terus dibuka sampai batas waktu belum ditentukan karena masih melihat bagaimana intensitas hujan yang bisa dibilang akan melanda wilayah Jabodetabek khususnya, terutama di wilayah Jakarta Timur. Dan memang tadi dikatakan memang mereka akan tetap akan standby dari personil gabungan, BNPB, Tagana, juga polisi dan TNI, bahkan juga relawan untuk terus membuka dapur umum dan juga posko pengungsian, medis, dan juga toilet umum di sini, dan juga bahkan barak-barak pengungsian di pelataran Hotel Borobudur. Dan juga mungkin nanti apabila nanti pengungsi semakin bertambah, misalnya apabila curahnya semakin tinggi, maka nanti pengungsi ini akan kembali mendiami lantai 2 Masjid Raya Universitas Borobudur. Bahkan tadi pagi juga ada bantuan dari Kodam Jaya di mana menurunkan 10 personil medis, yaitu dengan diantaranya 7 dokter spesialis dan juga tenaga perawat. Dan ini memang artinya posko ini akan terus berada, akan terus dibuka dan terus akan standby apabila nanti bencana banjir kembali datang menghantam ataupun menimpa warga di sekitar wilayah Cipinang Melayu ini. Elvira. Bagaimana dengan warga yang sedang membersihkan rumah mereka? Apakah mereka juga mendapatkan bantuan misalkan dari
tim, saya tidak tahu mungkin dari BPBD atau dari pihak tertentu, karena sebagian warga mengaku kesulitan juga air bersih untuk membersihkan rumah mereka. Ya. Ya, ya sejauh ini memang saya belum melihat adanya bantuan langsung seperti mungkin misalnya kasur ataupun yang lainnya gitu. Memang karena warga saat ini masih berusaha untuk membersihkan wilayah ataupun rumah mereka dari lumpur dan juga air yang sedikit masih menggenang di dalam rumah mereka. Dan juga masih ada beberapa warga yang menjemur kasur, sofa ataupun bangku mereka di sepanjang jalan. Dan apabila untuk makanan, apabila anda katakan seperti itu, makanan juga masih terus tersedia di posko pengungsian ini. Namun saya belum dan ini memang terus dibuka dan memang jumlah bantuan makanan atau logistik yang disediakan di posko pengungsian memang dilebihkan, yaitu apabila dikhawatirkan memang nanti apabila ada bencana banjir susulan, warga yang mengungsi masih bisa mendapatkan bantuan makanan. Dan memang ini dipusatkan sementara ini dipusatkan di Universitas Borobudur, segala bentuk bantuan dari berbagai macam donatur dan juga BNPB dan juga Tagana maupun dari organisasi massa yang lain. Namun nanti saya coba lagi melihat ke belakang ke wilayah pemukiman warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar ini, apakah sudah ada bantuan air bersih yang datang dari para donatur semacam itu, ataupun nanti mungkin saja ada bantuan kasur yang bersih ataupun ada bahan bangunan yang lain, karena memang pastinya sangat berdampak dengan adanya bencana banjir yang kemarin terhadap fisik ataupun struktur dari bangunan rumah mereka. Elvira. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan.